Om Swastiastu, nama saya Imade Sulendra dengan nomor induk mahasiswa 254 118 1802 dari LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 Oktober 2025, saya membuat video pembelajaran dengan materi Catur Purusa Arta pada kelas 8A SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Mohon kritik dan saran demi kebaikan pembelajaran saya berikutnya. Demikian perkenalan saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om. Sebelum mengawali pelajaran, selanjutnya mari kita melakukan doa agar apa yang kita lakukan menjadi tercapai. Silakan mungkin Arya begini. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Om Abhigina Mastu Namasidam. Berdoa selesai. Silakan anak-anak untuk berdoa. Bagaimana keadaannya sekarang anak-anak? Tidak ada yang temannya sakit atau di sini. Apakah ada yang sakit dalam kelas? Semua sehat ya? Itu sebelum Bapak melanjutkan pelajaran ini, kita akan Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Tapi sebelum absen, kelasnya apakah sudah bersih? Sudah ya? Tiket sudah berjalan dengan baik ya? Sekarang Bapak absen terlebih dahulu. Ini absen 1. Ibu Talita. Ya, ada. 3D Arya Putra Wiguna. Ya. Nah itu dari semuanya itu hanya ada satu yang tidak sekolah ya, atas nama Igede Bayu Putra. Ya, temannya sakit. Semoga kita doakan bersama, semoga temannya itu cepat sembuh dan kembali mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya, setelah Bapak absen, untuk memberikan atau untuk kita menjadi lebih semangat di dalam kelas, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sekali ya. Untuk itu silakan anak-anak kita berdiri untuk menumbuhkan nilai nasionalisme. Oke, Bapak hitung dari 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, untuk memberikan semangat lagi, mari kita lakukan tes berikutnya. Ya, nanti dengan Bapak. Kalau Bapak pegang kepala, berarti anak-anak pegang kepala. Lalu Bapak pegang pundak, mana pundaknya? Ya, itu ya. Mulai. Bapak mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Pegang kepalanya. Pegang telinganya. Pegang pundaknya. Pegang pinggangnya. Pegang kepala, pundak, kepala, pinggang,
kepala. Ya, benar. Semangat ya, silakan sekarang anak-anak boleh. Sekarang Bapak akan melanjutkan ke materi yaitu catur purwoswarta ya. Tapi sebelumnya, apakah anak-anak sudah belajar di rumah? Ya. Sekarang Bapak lanjut ini dengan temanya. Tapi sebelum Pak lanjutkan materinya, di sini ada pertanyaan pematik ya. Apakah pengertian catur purwoswarta? Ada yang bisa? Maka ya silakan berdiri. Catur purwoswarta adalah ajaran dalam agama Hindu yang berisi tentang 4 tujuan hidup manusia. Ya, kepada kami. Jadi saya ada sebutkan satu bagian saja dari bagian catur purwoswarta. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Ipa. Salah satunya adalah Dharma, Pak. Dharma. Ya, Dharma mungkin tahu apa itu Dharma? Belum tahu? Ya, karena nanti Bapak akan jelaskan. Ini ada lagi satu, berikan satu contoh penerapan ajaran Dharma. Ada yang bisa? Ya, silakan. Ada Pak, yaitu melalui cara yaitu mencari adil dan jujur Pak. Ya, itu artinya kekayaannya. Kekayaan nanti bagaimana cara mencari uang yang baik. Itu setelah kaya apa yang anak-anak akan lakukan. Gitu ya. Selanjutnya, kita lanjutkan. Ini sekarang baru Bapak. Tadi anak-anak sudah menjelaskan dengan baik, mungkin melihat di YouTube atau di internet mungkin sekian. Sekarang baru Bapak akan jelaskan langsung. Itu pengertian ya, ini pengertian catur purwoswarta. Yaitu pengertiannya ada catur purwoswarta adalah 4 tujuan hidup manusia ya. Itu ada 4 tujuan hidup manusia. Yaitu selanjutnya ada bagian-bagian catur purwoswarta. Ada dharma, ada artha, ada kama, dan ada moksa. Ya. Selanjutnya di sini ada dharma, itu dijelaskan. Coba baca itu apa itu dharma? Dharma berasal dari bahasa Sanskrit yaitu kata dharma, nanti mengatur, melihara, memangku atau menjinjing. Jadi kata dharma memiliki arti ajaran yang menentukan, mengatur atau melihara umat manusia agar dapat mencapai kedamaian rohani atau batin dan kesejahteraan yang menentu fisik. Dharma juga berarti kebajikan dan kewajiban. Ya, tepuk tangan untuk dewasa. Nah, itu di bawahnya ada lagi artha. Mungkin artha itu coba silakan Arya coba. Ada merujuk pada pencapaian keberlimpahan material dan kemakmuran finansial. Dalam ajaran Hindu melambangkan kekayaan material atau benda-benda duniawi yang menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Hal yang mencakup segala aspek kekayaan seperti uang, properti, dan sumber daya lainnya yang memfasilitasi kehidupan sehari-hari. Ya, itu. Coba dengan untuk Arya. Selanjutnya ada kama. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Kama mengacu pada kepuasan seksual, emosional, dan estetika dalam kehidupan. Karena dalam ajaran Hindu mewakili keinginan manusia untuk memperoleh kenikmatan sensorik dan emosional dalam hidup yang seringkali disebut sebagai wisaya. Ya. Tepuk tangan dulu. Oke, lagi satu. Ada moksa.
Moksa. Coba siapa yang bisa? Ya. Moksa adalah tujuan tertinggi dalam kehidupan menurut ajaran Hindu. Moksa dalam ajaran Hindu merupakan pencapaian tertinggi yang dituju oleh seseorang, yaitu kelepasan atau kebebasan mutlak dari siklus kelahiran dan kematian samsara. Ini adalah saat di mana jiwa atau atma menyatu dengan Brahman atau kesadaran kosmik yang universal, mencapai Katyanika atau nirwana. Tingkatan moksa ada Samkhya, Sarukya, Salokya, dan Sayuja. Ya, kemudahan. Selanjutnya sekarang anak-anak kita akan bikin kelompok. Nanti ada kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, nanti kelompok satunya berarti dia membahas dharma, kelompok 2 berarti membahas arta, yaitu kelompok 3 kama, yang keempat ada moksa. Ya, silakan anak-anak langsung mencari kelompoknya masing-masing. Ya, Dewaka. Kelompok 2 ketuanya ya Sinta. Ini kelompok ini jadi satu dia ya. Kelompok 3 ya Arya. Kelompok 4 sekarang menjadikan kelompok ya Rasti. Ini sekarang Bapak perhatikan KPD ya. Ini silakan ditulis di LKPD. Selanjutnya bisa anak-anak di sana tuliskan bagaimana pengertian catur purusa ini. Silakan. Ya, silakan dibahas itu. Setelah itu ada kalau di Dharma dapat bagaimana Dharma penjelasannya. Setelah itu bagaimana penerapannya di kehidupan anak-anak. Ya, kelompok 2 ada Dharma di harta ya, di harta. Silakan anak-anak boleh mengerjakan. Mungkin satu pengertian dari satu purusa apa? Silakan anak menuliskan. Kelompok 1 sudah? Silakan nih buat lagi. Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Ya. Ini sudah lagi sedikit. Mungkin nanti bisa yang mungkin kita satu ini yang lain boleh itu ya. Sudah?
Sudah ya? Ya. Sekarang setelah anak-anak mengerjakan kelompok itu masing-masing dapat materinya, sekarang silakan kelompok mana yang mau presentasi pertama. Silakan. Yang nomor 1, siapa yang mau pilih? Dewaka. Ya, silakan berdiri. Baik, semuanya selamat pagi Pak Guru dan teman-temannya. Jadi hari ini saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pengertian catur perusahaan harta. Catur yaitu artinya 4, perusahaan artinya manusia, harta artinya tujuan. Jadi catur perusahaan harta artinya 4 tujuan hidup manusia. Bagian-bagian catur perusahaan harta yaitu ada dharma, harta, kama, dan moksa. Contoh harta melalui usaha yang jujur dan adil, menggunakan kekayaan untuk membantu sama. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Sudah ya? Nanti kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, dan kelompok 4 sudah. Selanjutnya untuk karena materinya kita akan selesaikan. Sekarang anak-anak silakan kembali ke tempat yang masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Setelah anak-anak tadi mempelajari apa itu pengertian catur sastra, yaitu ada bagian-bagiannya, dharma, artha, kama, dan moksa. Ya. Mungkin sebelum Bapak simpulkan, adakah anak-anak yang bisa menyimpulkannya atau menyimpulkan dengan kata-kata sendiri? Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pagi ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba berdiri satu. Ya, silakan. Ya. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Itu catur perusahaan. Pengertiannya catur artinya 4, perusahaan artinya manusia, harta artinya tujuan. Ya. Jadi pengertian catur perusahaan adalah 4 tujuan hidup manusia. Bagian-bagian jadi 1 perusahaan harta, 1 yaitu dharma, 2 yaitu kama, 3 yaitu moksa, 4 yaitu harta. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kita. Dari kesimpulannya tadi, dari pembelajaran kita, Bapak kesimpulannya adalah dengan memahami dan menerapkan catur purusarta, kita dapat menjalani kehidupan harmoni untuk mencapai kebahagiaan sejati. Itu yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran ini. Semoga dengan pelajaran ini anak-anak mendapatkan apa tujuan hidup yang memang sejati dalam diri anak masing-masing. Ya, buat anak kita itu karena kita sudah menyelesaikan materi ini, sekarang Bapak sudah menyimpulkan tadi. Sekarang mari kita akan tutup pembelajaran hari ini. Dan sebelumnya, apakah masih ada yang bertanya? Ada yang masih bisa bertanya? Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa meresap dan kita pelajari dengan baik. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Alia pimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Yesus semua berdoa selesai. Sekarang mari kita
akhiri, silakan kembali ke tempat saya. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Semangat anak-anak.